Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kitab Jurumiyah, tepatnya di pembahasan fiil. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai bab-bab yang akan diterangkan malam hari ini, cuma akan lebih dijelaskan secara jelas dan secara runtut. Babul af'ali, Bismillahirrahmanirrahim. Af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Af'aluhum fi'il itu thalathatun secara waqi itu terbagi menjadi tiga. Jadi fi'il itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, ketiga adalah fi'il amar. Meskipun nanti ada istilahnya fi'il nahi. Ini masuk bagian dari fi'il amar. Yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja. Kan sebelumnya sudah dijelaskan kalau fi'il itu adalah kata kerja. Sementara isim itu adalah kata benda. Sedangkan kata kerja sendiri itu memiliki kaitannya dengan waktu. Makanya terbagi menjadi madi dan mudori. Madi itu adalah pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kalau mudori itu bermakna sedang atau akan. Yang terakhir adalah fi'il amar, fi'il yang bermakna perintah. Jadi fi'il itu kalau misalnya mengatakan saya sudah makan, maka saya harus menggunakan fi'il madi. Kalau yang ingin disampaikan saya sedang makan atau saya akan makan, maka teksnya harus menggunakan fi'il mudori. Misal contoh di sini ada contoh fi'il madi, doroba, memukul. Doroba artinya memukul. Sudah memukul. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Berarti kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Zaid kepada Amr itu sudah terjadi. Makanya menggunakan fi'il madi doroba Zaidun Amron. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa bermakna sedang atau akan. Cuma yang membedakan nanti adalah kalau fi'il mudhari itu bermakna sedang, itu tidak perlu menggunakan sin atau saufa. Cukup fi'il mudhari'nya saja. Yadribu, akala ya'kulu, syariba yashrabu. Itu sudah bermakna sedang. Akan dan bermakna akan jika menggunakan sin dan saufa di sebelumnya. Doroba yadribu, saya deribu, saufa yadribu. Itu namanya huruf tambahan yang menjadikan fi'il mudhari bermakna akan. Jadi jelas ya kalau misalnya mengatakan saya sudah makan, maka bahasanya harus menggunakan fi'il madi. Akal tuh. Kalau saya sedang makan, maka harus gunakan fi'il mudhari. Akulu. Kalau saya akan makan, maka gunakanlah fi'il mudhari yang disertai sin atau saufa. Saufa akulu. Itu fi'il yang kedua, fi'il mudhari. Sementara fi'il yang ketiga itu adalah fi'il amar, yaitu fi'il-fi'il yang bermakna perintah. Misal idrib, pukullah, iftah, bukalah, uktub, tulislah. Itu semua fi'il amar. Ada namanya juga fi'il nahi. Fi'il nahi ini notabene-nya adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. La tadrib, la taftah. Dan, dan ini disebut dengan la, disebut dengan fi'il nahi. Keterangan, fi'il yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari. Ingat ya, yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari. Sementara yang mabni itu ada fi'il amar dan fi'il madi. Itu yang mabni. Kemudian fal madi maftuhul akhiri in kuti an mudmarin muharrakin bihi rufi.
Fa in ata ma'da dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Ini keterangannya sama seperti yang kemarin dijelaskan di kitab Maksud mengenai mabninya fi'il amar, fi'il madi. Jadi fi'il madi itu huruf akhirnya pasti berharokat fathah. Itu disebut dengan mabni. Meskipun ada amil nasab atau amil jazm itu gak berpengaruh karena fi'il madi itu hukumnya mabni dan bacaan huruf akhirnya itu selalu dibaca fathah. Kapan itu? Ini nanti dijelaskan. Fal madi maftuhul akhir. Fi'il madi itu huruf akhirnya dibaca fathah. Ingkuti an mutmarin muharrakin bihi rufi. Jika tidak bersama dengan domir rofa mutaharik. Apabila ada domir rofa mutaharik, maka huruf akhirnya itu dibaca sukun. Dan dibaca dhamma huruf akhirnya ketika bersama dengan waw jama. Jadi fi'il madi itu kalau jelasnya itu memiliki tiga jenis mabni. Yang pertama mabni fathah, kemudian mabni dhammah, terakhir mabni sukun. Mabni fathah apabila tidak bertemu dengan dhamma rafa mutaharik dan waw jamak. Seperti nasoro, ini mabni fathah, istaqbala, juga mabni fathah, doroba. Ketika kemudian yang kedua adalah mabni dhammah. Ketika bertemu dengan waw jamak. Jika bertemu dengan waw jamak, maka fi'il madi itu mabninya mabni dhammah. Contoh doroba, doroba, dorobu. Nasoro, nasoro, nasoru. Itu waw jamak. Waw jamak itu waw yang bermakna jamak mudzakkar ghaib. Itu waw jamak. Kemudian yang ketiga adalah mabni sukun. Mabni sukunnya fi'il madi itu terjadi ketika fi'il madi bertemu dengan domir rofa mutaharik. Ini mabni fi'il madi. Domir rofa mutaharik itu contohnya nata tumatum, tituma, tunna, tu, dan nah ini domir rofa mutaharik. Misal saribtu, syaribta. Ini kalau kita perhatikan huruf terakhir dari fi'ilnya itu harokatnya sukun. Syaribta, syaribtuma ini huruf akhirnya sukun. Huruf terakhir dari fi'il madinya, bukan. Sementara yang berharokat ini kan domirnya. Ini bukan kalimat fi'il tapi domirnya. Jadi fi'il madi itu ada tiga mabni. Mabni fathah, kalau tidak bertemu dengan waw jama' dan domir rofa mutaharik. Yang kedua mabni dhammah jika bertemu waw jama'. Dan yang terakhir mabni sukun jika bertemu dengan domir rofa mutaharik. Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel yang ada di Amsilah Tasrif. Ini namanya adalah tasrif lughawi dari fi'il madi. Tasrif lughawi itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan adalah pentasrifan yang berlandaskan kepada fa'il atau pelaku dari pekerjaan itu. Apakah itu mudzakkar ghaib, muannas ghaibah, mudzakkar mukhatab, muannas mukhatabah, atau mutakallim. Jadi kalau tasrif misal yang udah pernah pelajari fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Semua fi'il madi itu bisa langsung kita tasrif menggunakan lugawi ini. Faidahnya sama, huruf yang ditambah sama. Lalu tata tuna ini semuanya sama. Dan ini kalau kita perhatikan yang mabni fathah itu ada di fa'ala, fa'ala, fa'alat, dan fa'alata. Ada di mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar ghaib, kemudian di mufrad muannas dan tasniyah muannas mughaibah. Ini yang mabni fathah. Sementara yang mabni dhammah fa'alu itu cuma ada di jamak muadzakkar mughaib. Jamak mudzakkar ghaib. Cuma itu yang mabni dhammah. Sementara sisanya mulai dari jamak muannas sampai ke bawah itu mabni sukun semua. Karena apa mabni sukun?
karena di situ sudah bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Bisa dipaham? Kelas, nah. Hmm. Mungkin ada pertanyaan? Ini kalau kita coba tasrif ke lafaz lain alima, 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 alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtum, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Jadi yang mabni fathah cuma 4, yang dhamma 1, sisanya mabni sukun. Itu walau fiil madi. Kemudian setelah fiil madi, kita lanjut ke fiil mudhari. Oh, ini fiil amar. Fiil amar ini yang perlu diingat. Fiil amar, mabninya fiil amar itu sesuai dengan jazmnya fiil ketika fiil mudhari. Jadi fiil amar itu menyesuaikan dengan i'rab jazmnya fiil mudhari'nya. Wal amru mabniyun ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Fiil amar itu mabni, mabni sukun, Tanggane ada sini. yang mabni membuang huruf ilat, kemudian ada yang mabni membuang nun. Nih, pertama mabni sukun. Kapan fiil amar itu mabni sukun? Ketika fiilnya itu termasuk fiil yang sahih akhir. Contohnya doroba yadribu itu kan sahih. Maka ketika dia jadikan amar menjadi idrib. Nasoro yang suruh unsur itu fiil amar yang mabni sukun. Kemudian mabni yang kedua membuang huruf ilat ketika merupakan fiil yang mu'tal, baik mu'tal alif, waw atau iya. Contohnya uda'um. Uda'um ini berasal dari fiil madi da'a yada'um. Setelah ini ada waw karena merupakan mu'tal waw. Ketika dijadikan fiil amar maka amarnya uda'um. Untuk Ainnya tetap dhammah karena memang bukan mabni sukun, tapi mabni membuang huruf illat. Jadi ulang. di lafaz ud'u ini ada waw yang dibuang. Kemudian yang terakhir adalah mabni dengan membuang nun. Jika fi'il amarnya itu termasuk dari af'alul khomsah. Contoh shollaya, sollu. Ini kan af'alul khomsah. Dari yang yusalluna menjadi sollu. Seluruh orang pelayan. Jadi lebih mudahnya mabni dari fi'il amar itu menyesuaikan dengan tanda i'rabnya fi'il mudhari ketika jazm. Kemarin sudah dijelaskan kalau fi'il mudhari itu ada tiga, ada sahih akhir, mu'tal akhir, sama af'alul khamsah. Kalau jazmnya sahih akhir itu dengan sukun, mu'tal akhir itu dengan membuang huruf illat, af'alul khamsah itu dengan membuang huruf nun. Nah, ini juga inilah yang menjadi dasar dari mabninya amar. Contoh idrib. Idrib ini mabni sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ketika jazm doroba yadribu, ketika jazm dibaca yadrib. Karena tanda jazmnya dengan sukun, makanya fi'il amarnya idrib. Kemudian ada yang mutal akhir, yada'u. Ketika kemasukan lam, maka menjadi lam, Ada. lam yada'u. Akhirnya dibuang. Ketika dijadikan amar, maka menjadi ud'um. Udah. Yusalluna. Yusalluna ketika kemasukan lam, ketika jazm, maka menjadi lam yusallu. Ketika dijadikan fi'il amar, maka huruf mudharanya dibuang. Jadi, sallu. Itu mabni dari fi'il amar. Fi'il amar ini diambilkan dari fi'il mudhari, kemudian membuang huruf mudhari'ahnya dan dijazmkan. Atau diambilkan dari fi'il mudhari yang dijazmkan lalu dengan membuang huruf mudhari'ah. Maksudnya gimana?
Misal saya kasih contoh, misal kita buat contoh di sini, fataha yaftahu, misal. Ada fi'il amar, fataha. Fataha, fi'il mudhari'nya adalah Yaftahu. fataha Yaftahu. yaftahu. Bentar ya, bentar. Fataha yaftahu. Yaftahu. Ini cara dijadikan fi'il mudhari itu dengan cara kita buang yaftahu ini kita jadikan jazm dulu, Lam yaftah. jadikan jazm yaftah, kemudian huruf Lam. mudharanya kita buang. Jadi, nah, karena ini hurufnya fa-nya sukun, maka perlu kita berikan hamzah iftah seperti itu. Karena ini fa-nya sukun, maka perlu diberikan hamzah iftah. Beda misal ro'a, kalau misal ro'a, fi'il mudhari'nya yaro. Yaro. Nah, ini kan masuk fi'il mudhari' yang Mu'al. al-akhir. Terakhir. Ketika ingin dijadikan fi'il amar, maka kita perlu menjadikannya jazm dulu. Mudhari. Yaro dengan membuang iya-nya. Alif di Eh, belakangnya dibuang dulu. Mu'al. Ilatnya, Bang. Hmm. Kemudian iya-nya dibuang karena mau dijadikan amar. Jadinya ro. Yaro. Karena ini ro udah harokatan, udah harokatnya udah hidup, maka tahu tidak usah ditambahi dengan tidak usah ditambah apa itu? Oh. Tidak usah ditambah dengan alif, tidak usah hamzah. Penambahan hamzah itu kalau seperti iftah, fa-nya sukun. Ini kan kalau nggak ditambah Sukun. hamzah nggak bisa dibaca. Da'a, yad'u. Nah ini yad'u ini kalau dibuang ya-nya, ini kan perlu tambah hamzah biar bisa dibaca. Hmm. Makanya dikasih hamzah. Udah, gitu. Bisa dipaham? Oh. Ada pertanyaan? Eh, izin tanya, Ustaz. Silakan. Ini kalau yang ro'a ini asalnya berarti dua huruf aja saja ya, huruf asalnya. Fi'il apanya? Fi'il mudhari, fi'il madinya. Fi'il madinya 3 huruf. Ro'a, Nah, ada alifnya di belakang. di berarti di amarnya tinggal ro saja gitu. Ro, amarnya tinggal ro. Karena kan Oh, asalnya ini kan 3 huruf. Ro'a. ya, Kemudian di ya, fi'il mudhari'nya jadi mudhari ya ro. ya ro, ya ro. Setelah itu, ya ro ini karena diamar, maka alifnya dibuang. Ya, Alifnya mau tahu dibuang. Setelah itu, ilatnya. iya mudorahnya dibuang. Ya ro. Oh, oh, oh. Hmm. Paham, Ustaz.
Kemudian ini ke fi'il mudhari. Setelah tadi fi'il madi dan amar, yang terakhir adalah fi'il mudhari. Faftahu mudhari'an biwahidin minal hurufil arba'iz zawaidi. Hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta. Yajma'uha qawli anaitu ya fata. Fi'il mudhari didahului oleh huruf ziyadah yang empat, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Atau yang biasa disebut dengan huruf mudhari'ah. Hamzah, ya, ta, alif, dan nun. Artinya kalau ya itu dia, ta itu kamu, alif itu saya, nun itu kami. Yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Yatakallamu, tatakallamu, atakallamu, natakallamu. Ini semua disebut dengan huruf mudhari'ah. Kemudian wahai kanat fir rubaiin tudham wa fathuha fi ma siwahu multazam. Pembahasan berikutnya mengenai harokat fi'il mudhari'ahnya. Fi'il mudhari dari wazan rubai itu huruf mudhari'ahnya dibaca dhamma. Akroma, yukrimu. Huruf mudhari'ahnya dibaca dhamma kalau dari yang rubai. Sedangkan selain rubai, baik itu 3, 5, atau 6 huruf, itu mudhari'ahnya dibaca fathah. Ini kemarin dimaksud juga dibahas, ini ada nadomnya juga. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ilu, bisa yaf'alu kalau wazan sulasi. Kalau sulasi ini kan pasti ya-nya fathah semua. Sementara di rubai, af'ala yuf'ilu. Kemudian ada juga fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini, jadi yang merubah ini yang dibaca dhammah. Sementara untuk sulasi, khumasi, dan sudasi, semuanya fathah. Tafa'ala, yatafa'alu, yatafa'alu. Ifta'ala, yafta'ilu. Infa'ala, yanfa'ilu. If'ala, yaf'alu. Istaf'ala, yastaf'ilu. Semuanya dibaca fathah. Ini, doroba, yadribu. Sekarang kita ambil contoh doroba. Ketika sulasi, yadribu. Dianya fathah. Ketika diganti rubai, doroba menjadi yudoribu. Dari Adroba, yudribu. Sukun. Doroba, yudoribu. Kalau di wazan humasi, tadoroba, ya tadorobu, tadoroba, ya tadorobu, semuanya fathah. Istadroba, yastadribu, juga fathah disodasi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipaham? Allah paham Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Oke. saya akhiri pertemuan malam hari ini. Iya, iya, Ustaz. Makasih Ustaz. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.